Menjua-jua, selamat pagi, salam sehat. Di pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sapaan teduh, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur menikmati betapa luar biasanya kasih Tuhan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakai di sapaan teduh kali ini Tuhan. Ini kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang sampai di pagi hari ini untuk menyapa kita sebelum melakukan aktivitas kita diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana figur ataupun peran daripada orang tua dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua mungkin pernah merasakan bagaimana orang tua kita memberikan nasihat kepada kita. Dan mungkin kita juga yang masih anak muda selalu saja tak pernah orang tua kita berputus asa ataupun berlelah-lelah untuk memberikan nasihat kepada kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi orang yang berguna, supaya jalan kehidupan yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh membawa kita ke dalam kesuksesan di dunia maupun kelak di dunia yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini luar biasa nasihat dan peringatan yang diberikan kepada kita melalui kitab Amsal, di mana Amsal menekankan kepada kita sebagai anak-anak bahwa kita ini harus mendengarkan didikan ayah dan juga tidak boleh menyia-nyiakan ajaran ibu yang sudah memberikan ajaran kepada kita. Kalau kami secara pribadi mengartikan bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia ini. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena dia adalah orang yang pertama dan orang yang paling mengasihi kita, dan dia adalah orang yang pertama sekali mengenalkan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita telusuri di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, jelas dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Otomatis, jika kita sebagai orang tua, jika kita sebagai anak-anak, membuat dasar kehidupan kita dari Amsal 1 ayat 7, maka kita akan mampu menghargai apa yang dikatakan oleh orang tua di dalam kehidupan kita. Dan jelas sekali, firman Tuhan juga dalam 10 firman Tuhan, firman Allah juga mengatakan bahwa 10 hukum Taurat juga mengatakan bahwa yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Salah satu cara kita menghormati ayah dan ibu kita, mendengarkan ajaran dan melaksanakan ajaran itu. Namun, untuk kita juga sebagai orang tua, kita harus memiliki landasan ataupun dasar yang kuat untuk memberikan didikan dan ajaran kepada anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi boleh kita ketahui, boleh kita lihat bahwa didikan, ajaran untuk anak kita harus memberikannya ajaran-ajaran yang mendasar, memiliki alasan, sehingga dari itu anak-anak boleh paham apa yang ingin kita tujukan untuk mereka. Dan untuk kita juga, kalau kita sudah menjadi dewasa, kalau kita sudah menjadi orang tua, kalau kita sudah tidak lagi memiliki orang tua pun, di sini jelas dikatakan bahwa jangan menyia-nyiakan ajaran. Jangan menyia-nyiakan ajaran dari orang tua. Artinya apa? Tetap kita harus menghidupkan apa yang sudah orang tua kita itu dahulu berikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa ajaran itu semua berasal dari Allah. Bahwa ajaran yang diberikan kepada kita melalui orang tua kita itu berpatokan kepada Allah. Nggak ada orang tua yang mengajari kita untuk berlaku yang tidak baik. Tidak ada orang tua yang memberikan kepada kita ajaran supaya kita sesat. Tapi semua orang tua selalu memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang baik.
nasihat orang tua selalu hendaknya harus melekat dan membekali kita anak untuk kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita. Ajaran dan didikan orang tua itu sama seperti firman Allah yang boleh kita dengar, yang boleh kita camkan, yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, itu akan menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan untuk kita mengambil suatu keputusan, untuk memutuskan segala sesuatu, kita selalu bercermin akan apa yang dahulu diberikan orang tua kepada kita. Sama seperti yang ditekankan oleh Amsal ini, hendaklah nasihat dan ajaran daripada orang tua itu kita buat seperti karangan bunga, di mana karangan bunga itu seperti hiasan di kepala, hiasan di leher untuk menjadi kalung, yang artinya apa? Dia akan memperindah kita sebagai anak-anak. Dia akan memperindah kita. Dia akan memberikan kepada kita pengetahuan. Dan juga kita memiliki etika yang baik. Ketika orang melihat kita, orang tahu bahwa kita dari keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga yang selalu memberikan ajaran yang terbaik kepada anak-anak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat menjadi orang-orang yang mau mendengarkan didikan orang tua ataupun ayah. Dan mau menghargakan ataupun tidak menyanyiakan ajaran-ajaran daripada orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjadi berkat dan selamat menjadi orang tua yang luar biasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang hanya sedikit saja, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tetap mengindahkan ajaran daripada ayah dan ibu kami, didikan dari ayah dan ibu kami. Kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah dulu mereka ajarkan kepada kami. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang selalu setia di sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Sehingga melalui itu kami boleh merasakan betapa besar kuasa Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan tak pernah memberikan kami hal-hal yang menjatuhkan kami. Tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kami hal-hal yang mampu kami lewati dan mampu kami lalui. Sehingga kami percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Runggun, Bogor dan juga Perpulungan, Sukabumi. Bapa biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang tetap bekerja di jemaat Tuhan ini Bapa, untuk di Runggun maupun di Perpulungan, biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa mengalir untuk melingkupi, menaungi, supaya segala sesuatu, program-program, supaya apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan pilih untuk mensukseskan misi Tuhan di GBKP, Runggun, Bogor, dan Perpulungan Sukabumi ini, Tuhan berkati setiap orang yang ada di tempat itu Tuhan. Untuk pendeta kami, untuk pertua diaken emeritus, pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pengurus kategorial, dan semua orang yang Tuhan pakai, guru KKR dan lain sebagainya. Tuhan kuatkan dan Tuhan mantapkan setiap apapun yang mereka lakukan untuk keluarganya, untuk pasangan hidupnya, untuk anak-anaknya. Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik yang berdalam kerajaan surga, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami ajaran, didikan melalui siapa saja, terkhususnya orang tua kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita, selamat jadi berkat, dan jangan pernah menyia-nyiakan didikan ayah dan juga ajaran ibu kita. Selagi masih ada waktu, kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Shalom.